Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Agustia dengan NPM 230660121047. Di sini, saya akan membahas mengenai memori komputer. Semoga bermanfaat dan mudah dimengerti. Memori komputer. Apa itu memori komputer? Ya, memori komputer adalah hardware yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang digunakan oleh prosesor. Jika diibaratkan dalam kehidupan sehari-hari, memori utama atau RAM adalah seperti meja kerja tempat kita menaruh dokumen dan alat yang sedang kita gunakan. Informasi ini mudah diakses dan diubah saat kita bekerja. Tetapi, ketika kita selesai dan membersihkan meja, informasi ini bisa hilang, yaitu seperti ketika komputer dimatikan. Penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD adalah seperti lemari arsip tempat kita menyimpan dokumen-dokumen penting untuk jangka panjang. Informasi ini tidak hilang meskipun kita meninggalkan meja kerja atau ruangan, yaitu seperti ketika komputer dimatikan atau di-restart. Pentingnya memori dalam sistem komputer. Memori memainkan peran vital dalam sistem komputer karena tanpa memori, prosesor tidak dapat menjalankan program atau menyimpan data. Adapun cara kerja memori pada komputer. Pertama, prosesor mengirimkan permintaan data atau instruksi ke memori, lalu permintaan diterima oleh RAM. Kemudian, RAM akan mencari data atau instruksi yang diminta dalam lokasi memorinya. Setelah ditemukan, data atau instruksi dikirim kembali ke prosesor untuk diproses lebih lanjut. Prosesor melakukan operasi yang diperlukan berdasarkan data atau instruksi yang diterima. Proses ini akan terus berulang selama komputer aktif dan memerlukan data atau instruksi baru untuk diproses. Fungsi memori komputer. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Adapun fungsi lain dari memori yakni seperti yang terlihat di layar. Yang pertama yaitu untuk menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke Arithmetic and Logic Unit atau ALU. Dan yang kedua, untuk menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat, menyimpan data semua aplikasi dan cache. Yang kelima, dapat digunakan untuk membackup data. Yang keenam yaitu untuk menyimpan data multimedia. Jenis-jenis memori komputer. Memori terdiri dari dua jenis yang berbeda, yaitu ada memori internal dan memori eksternal. Contoh memori internal diantaranya yakni RAM dan ROM. Jenis-jenis RAM ada dynamic RAM dan static RAM. Sedangkan jenis ROM ada programmable ROM, ada erasable programmable ROM, dan ada electrically erasable programmable ROM. Adapun yang termasuk ke dalam memori eksternal adalah ada hard disk drive, lalu ada solid state drive, lalu ada optical disk, dan flash drive. Kita masuk ke memori internal. Yang pertama yaitu ada RAM atau Random Access Memory. RAM adalah tipe memori yang memungkinkan data untuk dibaca dan ditulis dalam waktu yang sangat cepat. Fungsi utama RAM adalah menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. Yang kedua yaitu ada ROM atau Read Only Memory. ROM adalah tipe memori yang hanya dapat dibaca dan tidak dapat ditulis ulang secara normal. Fungsi utama ROM adalah menyimpan instruksi yang diperlukan untuk booting sistem. Lalu, apa perbedaan antara RAM dan ROM? RAM adalah memori volatile yang kehilangan data saat daya dimatikan. Sementara ROM adalah memori non-volatile yang mempertahankan data meskipun daya dimatikan. Memori eksternal. Memori eksternal adalah media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan data dalam jangka panjang. Ini mencakup perangkat yang tidak volatile dan memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar daripada memori internal. Adapun yang termasuk ke dalam memori eksternal adalah sebagai berikut.
Yang pertama yaitu ada hard disk drive, yaitu perangkat penyimpanan yang menggunakan disk berputar untuk menyimpan data secara magnetis. Yang kedua yaitu ada solid state drive, yaitu perangkat penyimpanan yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data, lebih cepat dan lebih tahan lama dibandingkan hard disk drive. Yang ketiga yaitu ada optical disk, yaitu media penyimpanan seperti CD, DVD, dan Blu-ray yang menggunakan laser untuk membaca dan menulis data. Yang keempat yaitu ada flash drive, yaitu perangkat penyimpanan portable yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data seperti USB flash drive. Apa itu bandwidth memori komputer? Bandwidth memori komputer mengacu pada jumlah data yang dapat dibaca atau ditulis ke memori komputer dalam satuan waktu tertentu. Biasanya diukur dalam megabyte per sekon atau gigabyte per sekon. Semakin tinggi bandwidth memori, semakin cepat data dapat dipindahkan antara memori dan prosesor yang dapat meningkatkan kinerja komputer. Lalu, adapun kapasitas memori. Apa itu kapasitas memori? Kapasitas memori adalah jumlah total data yang dapat disimpan oleh memori komputer. Biasanya diukur dalam gigabyte atau terabyte. Kapasitas memori yang lebih besar memungkinkan komputer untuk menyimpan lebih banyak data dan menjalankan lebih banyak program secara bersamaan tanpa melambat. Secara sederhana, bandwidth memori berkaitan dengan kecepatan transfer data. Sedangkan kapasitas memori berkaitan dengan jumlah data yang dapat disimpan. Cache memory. Cache memory adalah jenis memori kecil dan cepat yang digunakan oleh komputer untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses, agar dapat diambil dengan lebih cepat dibandingkan jika harus diambil langsung dari memori utama atau RAM. Cache memory membantu meningkatkan kecepatan dan efisiensi sistem komputer dengan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mengakses data yang sering digunakan. Adapun peran cache dalam mempercepat proses komputer yaitu yang pertama, cache memory menyimpan data yang sering diakses oleh CPU, sehingga mengurangi kebutuhan CPU untuk mengakses data dari memori utama yang lebih lambat. Yang kedua, yaitu dengan menyimpan data yang sering digunakan, cache meningkatkan efisiensi dan kecepatan pemrosesan karena data dapat diambil lebih cepat. Yang ketiga yaitu cache mengurangi bottleneck antara CPU dan memori utama, memungkinkan CPU untuk beroperasi dengan lebih efisien dan cepat. Adapun tingkatan cache yaitu L1 cache atau cache tingkat pertama, paling kecil dan paling cepat, terletak di dalam prosesor dan biasanya memiliki kapasitas antara 16 KB hingga 64 KB. Waktu aksesnya sangat rendah, sekitar beberapa nanodetik. Adapun yang kedua yaitu L2 cache atau cache tingkat kedua, lebih besar dari L1 tetapi lebih lambat, terletak di dalam atau di dekat prosesor dan memiliki kapasitas antara 256 KB hingga 2 MB. Waktu aksesnya sedikit lebih tinggi dibandingkan L1, tetapi masih sangat cepat. Adapun yang terakhir yaitu L3 cache atau cache tingkat ketiga, paling besar dan paling lambat di antara ketiga tingkatan. Berbagi antar beberapa inti prosesor dalam CPU multicore dan memiliki kapasitas antara 4 MB hingga 32 MB atau lebih. Waktu aksesnya lebih tinggi dibandingkan L1 dan L2, tetapi tetap lebih cepat daripada RAM. Nah, adapun karakteristik dari memori, yaitu seperti yang terlihat di layar. Ketika kita memiliki dua komputer, komputer A dengan bandwidth memori 25 GB per sekon dan kapasitas memorinya adalah 8 GB, dan komputer B dengan bandwidth memori 50 GB per sekon dan kapasitas memorinya adalah 8 GB. Manakah komputer yang cocok jika kita ingin bermain game dengan grafik yang tinggi dan lingkungan yang kompleks? Game ini membutuhkan 6 GB RAM untuk berjalan dengan baik. Dalam kasus ini, komputer B akan memberikan pengalaman bermain game yang lebih baik karena memiliki bandwidth memori yang lebih tinggi. Meskipun kapasitas memorinya sama dengan komputer A,
Bandwidth yang lebih tinggi memungkinkan transfer data yang lebih cepat antara memori dan prosesor, mengurangi lag, dan meningkatkan kinerja keseluruhan saat bermain game. Ini menunjukkan bahwa dalam beberapa situasi, kecepatan atau bandwidth memori bisa lebih kritis daripada sekedar kapasitas memori, terutama untuk aplikasi yang membutuhkan pemrosesan data yang cepat seperti game.